lain. Maka itu diperlukan sebuah informasi secara Recording stopped. untuk mengakses hal tersebut. Nah, dari situ kemudian dari pemikiran-pemikiran itu, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan, maka terpikirkanlah atau tercipta sebuah ide untuk bagaimana ketika pemilihan daerah ini, karena kutip ya, bisa kita lakukan secara seperti halnya e-commerce yang lain. Karena kutip ya, kita tidak berjualan, tapi dalam hal ini bagaimana pelayanan ini itu bisa segera dilakukan. Kemudian stok darah bisa dilihat secara real time, baik dari sisi rumah sakit maupun sisi masyarakat. Artinya untuk sisi rumah sakit, bagaimana dia nanti bisa melakukan permintaan darah dengan sebuah kepastian bahwa darah yang diminta itu tersedia. Lalu dari sisi masyarakat, mungkin informasi tentang stok darah ini akan juga mendorong atau memotivasi para pendonor ketika melihat stok darahnya ini memang sudah minim atau sudah diambang kredit ya. Jadi perlu masyarakat untuk mendonorkan darahnya sehingga stok darah ini bisa kembali ditingkatkan. Nah, berangkat dari situ kita memiliki atau kita buat sebetulnya aplikasinya satu, namanya Sidoni ya, Sistem Donor Darah Indonesia. Tetapi ada sebetulnya dalamnya ada 3 modul besar ya. Yang pertama adalah Sidoni Donor ya. Sidoni Donor ini adalah aplikasi di UPD yang memiliki koneksi atau yang nantinya akan berkoneksi atau yang bisa langsung diakses oleh donor ya. Artinya kaitannya memang antara donor dengan UPD. Nah, di awalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada aplikasi yang namanya Sidoni Laboratorium atau Sidoni Lab gitu ya. Sidoni Lab ini adalah aplikasi yang digunakan oleh UPD untuk mengolah data. Tadi kan pertanyaannya di awal adalah bagaimana UPD dapat mengolah darah secara baik dan membuat sebuah keputusan strategis berbasis data. Dan itu tentunya perlu ditopang sebuah aplikasi. Nah, aplikasi yang kita bangun untuk itu adalah bernama aplikasi Sidoni Lab atau Sidoni Laboratorium. Artinya antara Sidoni Donor yang tadi berkaitan dengan pendonor itu akan terkoneksi dengan Sidoni Laboratorium. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah ketika bagaimana sebuah rumah sakit atau BDRS mengetahui informasi stok darah secara real time dan dapat melakukan permintaan secara online. Nah, ini menjadi penting juga sehingga kita bangun aplikasi modul ketiga dari aplikasi tersebut yang bernama Sidoni RS. Jadi Sidoni RS ini sebuah aplikasi pemesanan darah secara online. Apa yang di-online-kan tentu tidak semua bisa di-online. Jadi yang kita online-kan itu basisnya adalah data, kemudian basis informasi, sedangkan untuk kaitan dengan sampel darah yang akan dilakukan uji silaturahmi tetap seperti biasa dikirimkan. Tetapi rumah sakit sudah memiliki satu kepastian pada saat sudah melakukan permintaan by online, maka permintaan tersebut akan masuk sebagai booking ya, akan masuk sebagai booking untuk mengurangi data yang terpublish. Misalkan kami punya stok 10 kantong darah PRC golongan A. Rumah sakit kita melakukan permintaan sebanyak 2 kantong, maka secara otomatis 2 kantong itu terbooking untuk masuk rumah sakit A. Dan sisanya yang didapat itu yang akan terdisplay pada saat rumah sakit lain melakukan akses terhadap aplikasi Sidoni Lab. Sehingga rumah sakit A tadi memang sudah tidak terlalu khawatir atau sudah meyakinkan bahwa mereka ketika mendorong sampel darah ke UPD itu pasti akan mendapatkan darah yang dimaksud. Nah, tadi kaitan dengan bagaimana pendonor ini bisa berinteraksi langsung dengan UPD. Nah, inilah yang kita buat di awal, yaitu sebuah modul dari Sidoni, itu modul untuk donor. Nah, aplikasi ini bisa di-download di Play Store ya. Nah, di Play Store itu sudah mungkin sudah kita sudah berbeda tampilannya karena kita sudah update.
Dan untuk versi iOS-nya memang kita menunggu stabil dulu versi Android, baru kita akan lemparkan ke versi iOS-nya. Nah ini seperti ini ya gambarnya. Ini logo Sidoni. Sekarang sudah hampir 100.000 pengguna yang mendownload Sidoni, dan memang wajib menjadi sebuah kewajiban pada saat melakukan download di UPD PMI Kabupaten Tangerang. Nah, apa yang bisa dilakukan di Sidoni download ini? Banyak hal yang sebetulnya bisa kita pangkas, banyak hal yang juga yang bisa kita efektifkan, efisiensikan dengan aplikasi tersebut. Yang pertama kaitan dengan registrasi. Nah, kalau teman-teman semua sudah download aplikasinya, bisa mungkin dilihat di situ. Nah, tampilan-tampilan seperti ini ya, jadi handphone ini ada agenda ya, bisa dilihat. Itu jadi tidak perlu lagi pendownload itu untuk datang secara on-site ya, datang ke tempat kegiatan untuk mengisi formulir yang seperti mungkin kalau teman-teman punya pengalaman melokasikan darah, itu ada kegiatan mengisi formulir di awal. Kalau datang ke tempat kegiatan baik itu di UPD maupun di mobile unit, itu semua harus mengisi form ya, mengisi form secara manual, dan itu sebetulnya diulang-ulang ya. Misalkan Mr. X itu mau download di satu tempat, kemudian beliau isi ya. Yang diisi itu kan hampir semua ya. Jadi tidak hanya analisa kesehatan ya, tapi juga diisi profil juga, nama beliau, nomor handphone, alamat, golongan darah, dan lain sebagainya macamnya. Dan itu sudah data yang sama ya, data yang sama, dan itu selalu diulang-ulang. Dan itu juga membuat kegiatan kegiatan untuk donasi darah ini juga terlihat seperti kurang efektif ya. Nah, maka dengan Sidoni ini para pendonor bisa melakukan atau mendaftarkan diri atau meregistrasikan diri sebagai pendonor secara online. Lalu apa kelebihannya? Yang pertama, kita bicara akurasi data. Kita bicara akurasi data, maka akurasi data ini lebih terjamin dibandingkan jika data pendonor ini diinputkan oleh petugas UPD. Ya. Karena yang mengisi data tersebut atau meregistrasikan diri adalah si donor sendiri. Artinya data itu akan lebih valid daripada ketika diinputkan oleh petugas UPD. Ya. Entah itu nanti salah input, entah itu salah baca, ya. Jadi sumber datanya itu menjadi tidak valid. Ya. Nah, kemudian jika terjadi perubahan-perubahan juga akan dengan mudah para pendonor ini melakukan perubahan profil datanya. Pertama mungkin terjadi perubahan alamat, kemudian misalkan berpindah tempat, kemudian mengubah alamat, lalu kemudian nomor telepon dan lain sebagainya macamnya. Dan ini juga kita juga meminta untuk sebagai valid datanya kita menggunakan NIK juga ya, kita meminta NIK dari donor bersangkutan. Pertanyaannya bagaimana apakah data itu memang bisa betul-betul dijamin tingkat kevalidannya? Seharusnya bisa, kecuali memang ketika mengisikan datanya tidak dilakukan secara jujur ya. Kemudian yang kedua, efisiensi pada saat waktu kegiatan. Halo, suara saya masih bisa kedengaran ya? Masih bisa Pak. Masih bisa Pak, aman. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Yang kedua adalah dengan Sidoni kita bisa mengefisiensikan waktu kegiatan. Seperti kita tahu, yang terjadi di UPD itu pada saat kegiatan adalah
ketika donor itu datang maka mereka harus mengisi data pribadinya secara berulang. Itu kegiatan yang tentunya sangat membosankan, kemudian kegiatan juga sangat memakan waktu. Nah, sedangkan di aplikasi ini pendonor dapat langsung secara mudah mengisi data, baik itu data pribadinya maupun data analisa. Jadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang yang aktual seperti kondisi kesehatan pada saat ini, menurunkan darah, kondisi penyakit yang mungkin ada, kemudian kondisi-kondisi tertentu lain pada saat yang bersangkutan akan mendonorkan diri, apakah minum obat atau mengkonsumsi obat-obatan yang baik itu yang vitamin atau apa, itu bisa terdeteksi. Lalu kemudian kerahasiaan data yang terjamin karena donor dapat memproteksi aplikasi dengan data sandi. Artinya ketika sudah download aplikasi tersebut itu terproteksi dengan data sandi. Kami memberikan sandi standar dan para pendonor bisa melakukan perubahan. Dan ketika ada masalah bisa hubungi atau bisa. Lalu tingkat kemungkinan donasi yang tinggi karena sistem juga akan memberikan semacam warning atau alert yang berupa notifikasi otomatis atau reminder pada saat donor sudah masuk ke waktunya untuk mendonorkan darah kembali. Nah, selanjutnya adalah informed consent online. Tadi saya sampaikan di depan bahwa ketika donor akan melakukan donasi maka harus datang dulu ke tempat kegiatan secara onsite, kemudian mengisi form yang bersifat manual. Ya. Maka kami geser form tersebut ke dalam aplikasi ini, jadi sangat mudah ya, karena donor itu tinggal melakukan tap terhadap pertanyaan-pertanyaan, tinggal jawab ya atau tidak, atau tapping, kemudian kirim datanya. Maka secara otomatis data itu akan terkirim ke database kami dan pendonor tinggal datang ke tempat kegiatan lalu melakukan scanning barcode ID pendonornya dan ketika ada sudah itu lakukan print-out informed consent. Jadi tidak lagi tulis ya. Nanti tinggal tanda tangan itu sebagai persyaratan bahwa informed consent tersebut adalah betul dibuat oleh pendonor itu sendiri. Nah, keunggulannya apa? Yang pertama, secara kecepatan atau velocity dan real time ya. Pengisian informasi dapat dilakukan secara cepat tanpa harus hadir terlebih dahulu di tempat kegiatan donor. Artinya ketika Anda sudah bersiap untuk datang ke tempat kegiatan donor, itu bisa dilakukan sambil Anda sarapan, sambil Anda di kendaraan, sambil Anda misalkan santai-santai gitu kan, itu bisa dilakukan. Atau ketika anggaplah misalkan ketika kegiatannya berada di mall, Anda mungkin bisa sambil belanja atau sambil santai ngopi atau apa bisa melakukan kegiatan di komfort tanpa harus berdesak-desakan, tanpa harus menulis form secara manual. Nah, ini time efisiensi itu sudah pasti ya, karena dengan cara mengisi atau pengisian informasi ini tinggal melakukan tapping terhadap jawaban itu. Nah, printable artinya ketika informasi ini juga dibutuhkan memang, dan dia harus memang selalu ada printoutnya ya. Printoutnya itu harus tersedia sebagai bukti bahwa yang bersangkutan itu sudah melakukan pengisian dan sudah menyetujui dengan cara menandatangani informasi tersebut. Lalu untuk panik bahwa inform consent ini selalu tersedia secara digital di dalam database, di dalam penyimpanan database kami. Ya, nanti dapat tidak ada masalah. Selanjutnya adalah info jadwal donor. Info jadwal donor ini tersedia untuk beberapa minggu ke depan. Kami tidak menyarankan juga untuk mengisi inform consent ini dalam waktu yang terlalu lama. Kami sarankan 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Dia akan kami lakukan pengecekan ulang terhadap kesehatan atau masalah kesehatan para pendonor di secara onsite. Nah, sama untuk fitur ini juga kami bisa
atau 2 minggu ke depan pilihan tempat donor yang bisa dipilih oleh para pendonor. Mungkin nanti bisa dicari mana yang terdekat atau mana yang ya sesuai, misalkan kesesuaian waktu, misalkan saya hanya bisa hari Minggu, maka akan dicari hari Minggu saja. Atau saya carinya yang dekat rumah, misalkan cari yang dekat rumah. Nanti setelah diisi, ya, jadi mendaftarkan diri pada satu kegiatan, maka juga akan tercatat sebagai pendonor yang akan melakukan donasi di tempat tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ada perubahan atau ada pembatalan, maka sistem sebetulnya akan membatalkan secara otomatis 1 hari setelahnya. Artinya ketika para pendonor sudah mendaftarkan diri di satu kegiatan lalu kemudian tidak datang, maka secara otomatis sistem akan membatalkan 1 hari setelahnya. Kemudian bagaimana kalau donornya juga saya membatalkan sendiri atau mungkin tidak sama kegiatan, maka kita sudah berikan fitur juga di situ, fitur pembatalan. Artinya ketika punya janji sama teman untuk mendonorkan di satu tempat misalnya, kemudian ternyata hari itu batal, kita geser ke besok gitu ya, maka bisa dilakukan pembatalan oleh para pendonor dan mengalihkan jadwalnya ke tempat lain. Di sini juga kami berikan map location, ya, artinya ketika selesai mendaftarkan diri untuk menawarkan satu tempat, maka akan diberikan informasi mengenai lokasi kegiatan. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan ini reschedule, artinya bisa saja berpindah-pindah kegiatan dengan cara membatalkan satu kegiatan yang sudah diagendakan, lalu kemudian mendaftarkan tempat lain. Itu bisa dilakukan. Nah, ini hanya untuk pilihan saja, kira-kira di wilayah mana kita menggunakan atau di wilayah di mana kita menggunakan. Kemudian selanjutnya adalah informasi. Jadi ada fitur informasi yang berisi 3 poin ya. Jika ada berita, ada edukasi, ada galeri. Karena berita ini kami memberikan informasi kegiatan-kegiatan, baik itu yang sifatnya kegiatan donor darah di mobil ini atau kegiatan berita-berita yang kegiatan PMI lainnya. Lalu kemudian edukasi, kami juga merasa berkepentingan untuk mengedukasi masyarakat. Banyak UTD lain kekurangan donor karena memang pemahaman tentang donor itu sendiri sangat kurang di masyarakat. Kami tidak cerita mungkin di wilayah-wilayah kota besar. Kalau wilayah kota besar, sejak ini donor itu sudah sangat dipahami dan kadang sudah menjadi sebuah lifestyle ya untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kemudian galeri berisi foto-foto kegiatan. Dan selanjutnya adalah kartu donor digital. Kita juga konsen di dalam mengurangi penggunaan kertas, sehingga kami menggunakan kartu donor digital yang sifatnya paperless ya. Nah, ini gambarannya kartu donor, dan kartu donor ini ada di dalam aplikasi Sidonia. Ini nanti mungkin kita bisa buka pada kartu donor darah, dan kartu ini nanti yang ditujukan kepada petugas kami pada saat datang ke tempat kegiatan untuk untuk di scanning ya. Kemudian juga norisnya data tetap terrecord pada database, sehingga jika terjadi kehilangan gadgetnya, maka tinggal download ulang saja. Lalu bagaimana kalau lupa ID-nya atau passwordnya, itu bisa ditanyakan ke customer service kami, dan customer service kami juga akan memberikan informasi terkait dengan login-nya atau username-nya itu passwordnya. Nah, sebetulnya password yang kami berikan itu adalah password standar nantinya, karena setelah password yang standar itu sudah diganti, maka kami juga tidak bisa memiliki akses terhadap akun para pendonor. Kemudian ada badge juga, ini untuk penanda ya, badge sign ini untuk penanda donor yang bersangkutan sudah mendapatkan penghargaannya beberapa saja, nanti bisa dilihat di riwayat donor. Kemudian tidak ada atau meminimalisir
data ganda. Kejadian yang sering terjadi adalah ketika kita mendapatkan data, kemudian biasanya mendapatkan sebuah kartu, ya. Beberapa tempat mendapatkan sebuah kartu dalam bentuk kertas, ya, kertas itu yang berisi transaksi donor pada saat itu, berisi tanggal, tempat biasanya, dan UPD mana yang melaksanakan kegiatan. Nah ini sepertinya memang sering hilang, ya, karena memang banyak juga yang kurang care terhadap kartu tersebut, sehingga ya sudah gampang pada saat kamu lakukan donasi lagi itu tinggal buat lagi. Nah ini juga sebetulnya menjadi sebuah masalah sebetulnya, karena ada beberapa data ganda, misalkan satu orang benar memiliki 3 data atau 4 data atau bahkan 5 data, karena perilaku seperti itu ketika datang ke sebuah tempat donor kemudian mendapatkan ulang data selalu seperti itu. Nah ini membuat kita juga berpikir artinya apakah ini donor yang sama atau bukan, sehingga proses pelacakan data atau riwayat transaksi ini juga akan terkendala. Maka sangat kita sarankan untuk menggunakan satu ID untuk mendapatkan data, tidak menggunakan beberapa ID. Nah ini kaitan dengan histori donor. Kami ini jadi pertanyaan adalah catat atau tidak histori donor pada saat kemudian kartunya hilang, histori donor itu hilang, karena memang belum dilakukan pendataan secara baik, ya. Nah kemudian histori donor ini akan terlibat pada sistem sehingga pada saat dibutuhkan bisa kita lakukan tracing, ya, terhadap terhadap riwayat kegiatan donor, di mana di dalamnya ada tempat kegiatan di mana, kemudian juga tanggal kegiatan, juga jumlah donasi yang sudah dilakukan. Baik, selanjutnya ada info stok darah. Nah ini penting, ya. Jadi info stok darah itu kami buat dua, ya. Sebetulnya ada dua. Yang pertama untuk diakses oleh rumah sakit. Jadi stok darah sekaligus bagaimana cara meminta darahnya. Sedangkan stok darah yang kami tampilkan di aplikasi mobile ini juga gambaran dari stok darah yang tersedia. Dan ini terkoneksi, ya. Artinya ketika kita punya stok darah 100, kemudian dari rumah sakit ada yang meminta 10 kantong, maka secara otomatis stok darah yang ada di Sidoni RS itu akan berkurang menjadi 90, begitu juga dengan stok darah yang ada di aplikasi mobile. Semuanya akan terkoneksi secara real-time. Nah, ini akan memberikan juga motivasi kepada masyarakat yang sudah mendownload aplikasi tersebut untuk melihat apakah stok darah saat ini sedang mengalami defisit atau cukup, ya. Sehingga masyarakat pun mampu sebenarnya ikut berpartisipasi atau berperan dalam menentukan kondisi stok darah yang ada. Seperti kita tahu pada saat di bulan Ramadan, sebenarnya bulan puasa, itu akan terjadi penurunan stok darah secara signifikan, sehingga masyarakat juga sebagai pendonor dapat melakukan atau memungkinkan diri yang berperan sebagai donor untuk menjaga stabilitas dari persediaan. Nah ini juga ada fitur hubungi kami, artinya pada saat donor perlu sebuah informasi, baik itu yang menyangkut akunnya atau menyangkut hal-hal lain yang terkait dengan donasi atau pertanyaan-pertanyaan yang masih terkait dengan layanan darah, maka kami menyediakan sebuah fitur yang berhubung langsung dengan admin customer service kami di WhatsApp, ya. Jadi bisa langsung bertanya. Nah, tugas kami akan berarti melakukan menjawab pertanyaan. Nah ini fungsinya juga kita menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan para pendonor atau dengan masyarakat, sehingga siapapun masyarakat dapat mengakses fitur ini untuk menanyakan hal-hal terkait dengan layanan darah. Pertanyaannya,
bagaimana aplikasi ini atau Sidoni bisa bekerja. Nah, ini gambaran besarnya sebetulnya. Artinya kita harus pahami seperti apa sebetulnya Sidoni bekerja sebelum kita masuk ke sistem tersebut. Nah, tadi saya sudah sampaikan mengenai Sidoni Mobile yang tadi di awal itu mengenai aplikasi, ya, aplikasi yang sudah di-download sama teman-teman di gadgetnya itu adalah Sidoni Mobile, ya, Sidoni versi untuk donor gitu. Jadi donor bisa mendapatkan semua informasi di sini ya, tentang tentang jadwal darah, tentang stok darah terkini, kemudian tentang berita dan lain sebagainya, kemudian menyusun atau membuat agenda untuk melakukan donasi, semua sudah tersedia di sini. Nah, Sidoni Mobile di sini seperti tadi di awal, intinya adalah informasi. Bagaimana informasi yang ada di Sidoni Mobile ini terbentuk? Maka diperlukanlah yang namanya CMS atau Content Management System, di mana petugas kami akan menunjukkan data-data tersebut dan kemudian diekspos atau diupload di Sidoni Mobile secara real time ya. Jadi ketika dari mana sih sebenarnya jadwal yang muncul di di Sidoni Mobile ini, maka itu sebetulnya jadwal adalah petugas kami yang menginputkan data. Seperti saya sebutkan bahwa informasi yang didapatkan itu terbentuk dari beberapa sistem ya, beberapa inputan data, beberapa sistem yang tergabung dalam satu jaringan kemudian membentuk sebuah informasi. Jadi ini tidak semata-mata muncul seperti jadwal seperti ini ya. Jadwal seperti ini tidak semata-mata muncul ya. Nah, ini diinfokan juga oleh teman-teman kami di sini. Nah, ini Content Management System. Ada tiga ketamukan sebetulnya, ada tiga CMS yang disediakan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan donor, bagaimana UPD menghubungkan donor, lalu bagaimana UPD mengelola darah yang sudah ada, bahan baku yang sudah ada menjadi darah yang siap ditransfusikan atau didistribusikan ke rumah sakit melalui Sidoni RS. Jadi poinnya di sini sebenarnya ada tiga yang dikerjakan untuk UPD. Yang pertama adalah CMS-nya Sidoni Donor, kemudian Sidoni Lab, dan CMS-nya Sidoni RS. Apapun yang kita inputkan di sini akan merubah apa yang ada di Sidoni Mobile maupun di Sidoni RS. Oke. Nah, ini ada beberapa ya. Saya berikan gambaran bahwa ini multi user ya, multi UPD. Jadi tidak hanya satu UPD saja sebetulnya, beberapa UPD bisa bergabung dengan aplikasi ini. Kemudian dengan batasan-batasan tertentu, jadi data memang menjadi milik dari UPD masing-masing ya. Ini misalkan kita bicara UPD A, UPD B, UPD C mengimplementasikan Sidoni Informasi Darah Indonesia, data terintegrasi di cloud ya, di Sidoni Cloud. Kemudian data itulah yang nanti akan muncul di para pengguna atau di para pendonor maupun dari RS. Nah, gambaran kecilnya seperti ini. Jadi di UDD itu diinputkan data-data sesuai dengan kebutuhan, kemudian data itu akan terekspos atau tersimpan di Sidoni Cloud dan ini akan diakses oleh Sidoni Mobile maupun Sidoni RS. Nah, pertanyaan tadi apa sih Content Management System itu apa sih? Itu sebetulnya sebuah kata muka atau interface nanti yang digunakan oleh teman-teman ketika menginputkan data. Karena melalui CMS ini kita juga mengubah, mengelola serta mempublikasikan sesuatu ya. Dan itu dilakukan di UPD masing-masing. Nah, ini untuk tentunya untuk memudahkan petugas ini sangat user friendly ya, karena memang kita juga membangun sistem ini juga berdasarkan masukan ya. Kita bottom up, masukan dari bot seperti apa sih pengelolaan datanya, sehingga ketika mereka menginputkan data itu dapat dengan mudah menjadi sebuah informasi di sisi Sidoni Mobile maupun di sisi Sidoni RS.
Nah, seperti apa sebetulnya interface atau antarmuka CMS Sidoni? Nah, kita bicara nanti beberapa tahap ya. Yang pertama kita bicara tentang aplikasi di mobile-nya dulu. Nah, ini ketika teman-teman sudah mendapatkan akses ke aplikasi atau ke CMS-nya Sidoni tadi, maka pertanyaan pertama adalah teman-teman harus memiliki hak akses. Berikut juga dengan password. Hak akses dan password ini sebetulnya diberikan secara personal ya. Jadi setiap petugas UPD itu hanya akan memiliki satu akun sesuai dengan jenisnya. Misalkan untuk orang komponen dia hanya akan membuka atau hanya akan diberikan level mengakses fitur-fitur yang ada di komponen. Ya. Lalu mereka amankan juga dengan password. Nah, seperti inilah gambarannya, gambaran untuk aplikasi atau interface atau CMS-nya Sidoni dari sisi pendonor ya, pendonor. Dan ini biasanya kalau di Bukit itu dikerjakan oleh bagian administrasi P2DDS maupun APTAP ya. Ini sepatutnya dibawa secara sepatutnya dan ini memberikan gambaran kepada kita tentang apa saja yang apa namanya yang akan kita inputkan di situ ya. Nah, seperti ini saya beri contoh di kegiatan atau nanti lebih kita bisa akses langsung ya di praktikum. Di sini ada beberapa menu atau beberapa menu yang digunakan nanti untuk menginputkan data-data yang nanti akan muncul di baik di sisi Sidoni Mobile maupun di sisi Sidoni Air. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya mengapa harus Sidoni? Sampai sejauh ini saya belum, secara pribadi ya saya belum melihat kalau karena kami berdua, tapi karena memang belum ada sistem yang secara pun mengintegrasikan antara sistem yang ada di UTD dengan pendonor atau masyarakat dan sisi rumah sakit atau BDRS ya sebagai pengguna. Nah, pertanyaan lalu mengapa harus ini? Saya hanya akan membahas dari sisi efisiensi di sisi aplikasi dan database. Karena aplikasi dan database kami simpan dalam satu konsep sehingga anytime anywhere ini bisa diakses. Tentunya bisa diakses oleh orang yang berhak. Orang yang berhak itu berarti orang yang memiliki akses terhadap aplikasi tersebut dan sudah terregistrasi di sistem kami. Bagaimana nanti dengan penggunaan server secara terintegrasi ini tentunya akan kami buat perbedaan dari dalam hal ini adalah masing-masing UTD akan memiliki kluster si server, jadi tidak tercampur dengan UTD yang lain. Mengapa juga kita harus menggunakan cloud? Banyak yang bisa kita hemat sebetulnya. Jadi bayangkan ketika kita menginvestasikan sebuah server lokal itu biayanya lumayan besar pada saat kita tapi dengan kita menggunakan server cloud, kita tinggal scale up saja pada saat dibutuhkan untuk memperbesar kapasitas, maka kita tinggal perbesar kapasitasnya saja. Tidak perlu kemudian kita juga mengubah atau melakukan investasi dengan server baru. Yang kedua, tidak membutuhkan ruang server khusus seperti halnya server lokal. Untuk server lokal itu kita membutuhkan tempat, kita membutuhkan sumber daya manusia untuk melakukan perawatan dan sebagainya. Kemudian juga kita butuh satu ruangan khusus untuk server tersebut karena server berjalan satu kali 24 jam, dia memiliki pendingin tertentu yang harus terukur supaya tetap bisa berjalan dan tidak tidak overheat. Ya. Kemudian cloud server juga memiliki keamanan tingkat tinggi yang dapat mengikuti teknologi terkini. Artinya ketika kita juga bisa kita bekerjasama dengan pihak ketiga atau penyedia hosting, maka tugas mereka lah yang mengamankan akses terhadap database, terhadap aplikasi, dan tugas mereka juga yang melakukan update terhadap teknologi. Jadi lebih mudah ya. Artinya kita tidak perlu SDM dalam hal ini. Kemudian meminimalisir tadi saya sebutkan meminimalisir investasi SDM di bidang IT.
Kemudian juga dapat scale up agar betul bisa sesuai kebutuhan, dan maintenance atau maintenance perawatan sistem secara remote bisa dilakukan. Kecuali memang ada hal teknis yang memang tidak bisa dilakukan secara jarak jauh atau remote, maka itu mau tidak mau harus lakukan kunjungan langsung. Tapi dalam hal ini sampai saat ini itu sangat minim sekali dilakukan, karena memang maintenance yang dilakukan dapat dilakukan secara remote, secara jarak jauh. Kecuali memang masalahnya juga ada di pihak kami, biasanya terkena dengan masalah jaringan dan sebagainya. Hanya itu saja sebetulnya. Baik, mungkin itu sebelum nanti kita ke praktek. Masih ada waktu ya Pak Seno ya. Sebelum kita praktek nanti kita coba diskus dulu tentang apa paparan yang tadi. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba nanti untuk akses ke sistemnya. Silakan. Baik, halo Mas Yano. Halo, halo Pak Seno. Iya, halo Pak. Mohon maaf Pak, Pak Senonya lagi ada urusan sebentar. Oh, baik. Ini dari teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Mohon maaf Pak, dari teman-teman sudah jelas, belum ada pertanyaan. Baik. Kita masih ada waktu ya, masih ada waktu dan lagi. Kalau teman-teman udah mungkin bisa kita coba akses di aplikasi tersebut ya, ada CMS teman-teman. Itu bisa masuk ke edukasi dono
Kelihatan ya? Kiai dari mimpi untuk tulang belakang. Kemudian Anda bisa merasakan nanti ada yang dibawa ke wajah itu saraf facial yang menghubungi. Tapi kalau misalnya yang kedua yang itu nanti banyak sekali yang dibawa. Itu nanti bisa terjadi perbedaan, Halo Pak Firman. Ya, untuk alamatnya masih sama toh? Edukasi das donor das admin dot sidoni dot xyz. Silakan tulis. Itu di ini, kamu lihat. Tulis dulu. Kalau di sini kamu nanti hilang. Ini ya. Kegiatan @mail.com. Edukasi donor. Edukasi mail donor admin dot xyz. Email itu password nah nih kelihatan nggak? Edukasi ini min ya, bukan underscore ya. Min donor min admin titik sidoni titik xyz ya. Kemudian emailnya kegiatan @mail.com. Nah passwordnya 123456A. Kegiatan @mail. Ya, oke, dilihat dulu ya. Oke, di save aja, save aja. Ya. Kegiatan @mail. Edukasi
Enggak, Tuan. Bentar Pak. Bentar, buka dulu Pak. Tunggu bentar. Oke. Ya belum? Di dia tulisnya di dia. Nah.
sudah Pak, silakan lanjut. Pak Firman, sudah. Oh, Pak Firman baru ke belakang ya? Oh iya, nggak kelihatan. Ya, kegiatan admin bukan Gmail loh ya. Admail. Bisa. Cara pembaunya. Sudah Pak Firman? Sudah. Ya Pak. Baik, kalau tadi link yang sudah di-share itu benar dan maksudnya sudah disampaikan, itu akan ketemu seperti ini ya, akan ketemu tampilan. Nah inilah yang tadi saya maksud dengan antara mutanya. Jadi nanti semua petugas UTD itu mengelola data-data yang akan di-blog atau akan di-upload ke baik itu ke Sidoni Mobile maupun Sidoni RS itu adalah di sini ada 3 ya, saya bilang tadi ada 3. Yang pertama adalah CMS untuk Sidoni Donor, yang kedua untuk Sidoni Lab, dan ketiga untuk Sidoni RS. Nanti akan berbeda ya. Ini kita yang kita buka ini nanti kaitan dengan Sidoni Mobile. Nah, untuk di awal mungkin kita pengenalan secara singkat saja. Apa aja sih ya? Apa saja yang bisa dilakukan di sini gitu ya. Jadi ini akses ini diberikan untuk khusus untuk petugas P2DDS-nya UTD dan petugas aktif biasanya. Nah, di sini tampilannya ini waktu secara real time hari ini tanggal 26 September, kemudian di sini sebelah kanan atas itu ada profil ya. Karena masing-masing petugas itu memiliki akses sendiri, maka profil di sini yang akan daftar nanti adalah untuk petugas tersebut. Ya. Artinya nanti sistem akan merecord siapa petugas yang sedang aktif dan pada saat ada masalah petugas tersebut juga harus mempertanggungjawabkan jika ada kesalahan. Yang kedua, tidak hanya masalah kesalahan, tapi juga siapa saja petugas yang memang lebih sering dengan ini gitu ya, kan misalkan bekerja dalam satu unit itu ada beberapa orang, ada 2, 3 orang, tapi ada di sini record di situ itu digunakan untuk dari remote juga nanti tugas yang mengerjakan. Nah kemudian di sini ada ditampilkan nama instansinya ya, ini kebetulan udah dari Kabupaten Tangerang, kemudian ada alamat dan di sini nama aplikasinya. Bagian sebelah kiri ini ada beberapa menu. Kemudian di bagian kanan ini itu yang ditampilkan pada saat kita mengakses menu tersebut. Ini bagian dashboardnya ya. Bagian dashboard yang pertama menunjukkan kantong tersedia. Jadi kantong tersedia itu bisa kantong tersedia di logistik, bisa kantong yang tersedia di gudang akta, bisa kantong yang tersedia di bagian akta. Bedanya apa? Yang kita berbeda. Logistik itu untuk kebutuhan stok yang untuk sekian waktu ya, sekian durasinya bisa 2 atau 3 bulan ke depan. Kemudian gudang akta ini itu adalah tempat untuk penampungan sementara sebelum kantong-kantong itu datang, dan kantong yang tersedia dapat adalah kantong yang sudah akan digunakan untuk melakukan pengambilan darah. Lalu di sini ada pendorong ya. Nah, kalau pendorong di sini memang sedikit ya, ini saya ambil secret dari yang lama ya. Tapi untuk yang secara real time bisa kita lihat ya. Pak Firman, kalau yang dimaksud di yang data pendonor tadi, yang dimaksud dengan KTP terverifikasi itu maksudnya gimana Pak? Oh ya, jadi pada saat pembuatan aplikasi ini kami hanya menggunakan ID
tunggal saja, yaitu ID pendonor. Ya. ID pendonor itu ada beberapa digit yang secara unik untuk satu pendonor. Nah, selanjutnya ketika kami juga akan mendorong aplikasi ini untuk digunakan secara nasional atau digunakan umum, tentu kami harus juga membuat satu ID unik yang memang digunakan secara nasional, itu adalah ID kependudukan atau KTP. Nah, tentunya kami juga harus memverifikasi KTP yang masuk ya. Nah, ini dari jumlah pendonor yang kami miliki itu harus kami lakukan verifikasi ulang terhadap KTP, karena di awal memang kita tidak membuat KTP itu sebagai mandatori. Nah, mungkin ini data-data di awal, mungkin untuk data terbaru bisa saya tunjukkan ya. Sebentar. Oke Pak, jelas. Nah, ini ya untuk yang real-time yang tadi kita gunakan adalah laman verifikasi. Ini yang real-time di tempat kami. Jadi total pendonor yang sudah terdaftar di situ, yang datanya disimpan di database di situ itu ada sekitar 251 pendonor, dan 251.000 pendonor. Kemudian dari sekian banyak pendonor tersebut, karena itu ada data yang lama yang sudah menggunakan Sidon itu sebanyak 94.226 user, dan dari jumlah 94.000 ini yang sudah terverifikasi KTP-nya sebanyak 16.135 atau 17,12%. Itu data terkininya. Ini masih menggunakan data lama. Kemudian di sini ada pemeriksaan, ada reguler, ada non reguler. Kami membedakan antara donor yang full blood dengan donor dengan metode apresis. Untuk metode apresis itu kita menggunakan istilah non reguler. Saya ulangi Pak, saya ulangi. Donor reguler itu donor yang whole blood ya Pak ya? Iya betul. Donor non reguler itu yang apresis. Ya betul. Tahu nggak kamu apresis? Tahu kan? Oh. Oke, ya oke Pak, paham Pak. Tadi kurang jelas tadi, kurang dengar sedikit. Ya, silakan Pak. Baik. Nah, kemudian di tab selanjutnya ada total atau transaksi donor per hari ini. Jadi nanti ketika donor itu melakukan kegiatan, maka progresnya akan terlihat di sini. Nah, ini untuk yang real, hari ini kami sedang memproses sebanyak 139 pendonor reguler ya, ini plus kegiatan mobil ini, dan ini non reguler sebanyak 18. Kemudian yang sudah ditransaksikan menjadi benar atau sudah pengambilan itu ada 81. Ini bisa kita cek, klik di sini nanti maka dia akan menampilkan data-data pendonor. Tapi ini belum ada ya, Ya. Karena kita belum ada datanya. Kemudian ini ada juga beberapa informasi mengenai di kantong. Tadi saya sebutkan di atas ini ada itu apa jumlah kantong. Ini untuk detailnya bisa dilihat di sini. Nanti kantong-kantong kantongnya nomor kantong sekian, nomor sekian, kemudian kapasitasnya berapa. Jadi informasinya detail ya. Ya. Yang dipakai ada berapa jenis kantong, Pak? Ya, kami sendiri menggunakan beberapa cuma kantong penilaian itu tidak kami gunakan, sehingga yang kami lakukan kasus penilaian dengan medis, ekonomi ya, politik, kemudian untuk kantong yang kami gunakan itu ada kantong pikul dan bukan. Kemudian kantong-kantong dengan jenis atau kreatif kita yang Oh. Yang dipelajari kalian kan berapa jenis kantong yang sekarang?
4. Single, double, triple, quadruple. Oke, ya Pak. Oke, kalau ini sama kantong apresiasi Pak ya? Tadi ada kantong yang terakhir, tadi kantong apa Pak yang tadi terakhir ini? Yang mana? Tipe apresiasi atau apa tadi? Oh iya, kita menggunakan kantong apresiasi itu ada beberapa, ada kantong yang banding ya apresiasi. Oh, berarti ada tambahan satu kantong lagi untuk tipe apresiasi ya? Iya. Ya, oke. Jadi kalau apresiasi itu kita dari sini ada tengah ya. Ya. Kemudian di sini juga di bagian kanan ini ada perkiraan jumlah pendonor 1 minggu ke depan. Jadi artinya begini, ketika donor ini sudah mendaftarkan diri untuk ikut donor, maka dia akan tercatat di sini. Ya. Oke. Grafik ini akan naik sesuai dengan berapa banyak donor. Ini sebetulnya tidak bisa jadi ukuran mutlak ya. Hanya paling tidak kita bisa memperkirakan estimasi Pak ya. Estimasi ya. Oke. Ya, karena akan banyak juga donor-donor yang mendaftarkan diri secara online. Ya. Kalau mungkin itu pasien ya untuk perkenalan di awal. Ya, betul Pak. Aplikasi. Ya. Kalau waktunya sudah. Oke Pak. Ya, kalau boleh saya ulangi Pak. Jadi ini tampilan di laman web ya, laman web untuk admin ya Pak ya, untuk admin aplikasi Sidoni Donor. Jadi ini tampilan untuk admin, bukan tampilan untuk publik. Begitu Pak Firman ya. Jadi nanti tampilan untuk admin itu lebih detail. Tapi nanti tampilan untuk publik itu nanti berbeda. Hanya data-data umum saja yang ditampilkan seperti nanti jumlah kantong darah tersedia seperti itu. Kemudian tempat kegiatan donor dan lain-lain. Kalau kalian kemarin sudah mendownload aplikasi Sidoni Donor, mungkin sudah sekilas sudah bisa melihat ya. Bisa melihat tampilan-tampilan publik itu umum, tampilan-tampilan yang di share ke publik untuk bisa diakses seperti itu. Jadi ini tampilan-tampilan dari admin saja, di mana tampilan admin ini tadi sudah saya ulangi disampaikan Pak Firman itu ada kantong darah tersedia di berbagai bagian di aftab, kemudian gudang aftab dan logistik. Dan nanti ada beberapa bagian nanti, ya kan? Bagian. Kemudian juga nanti di situ ada jumlah pendonor yang telah melakukan donor. Dan juga di situ ada verifikasi KTP. Jadi nanti data Sidoni itu akan diverifikasi menggunakan ID KTP. Apakah itu betul atau tidak? Ya, karena sekarang KTP menjadi single identity. Jangan sampai nanti terjadi duplikasi data. Begitu Pak Firman ya? Ya. Ya, maka harus diverifikasi kembali dengan KTP. Ya kan, kadang aplikasi kadang kalian daftar dengan sama gitu. Kalau nggak diverifikasi nanti bisa jadi datamu bisa double kan seperti itu. Untuk mencegah kedobelan data. Kemudian juga di situ ada jenis pemeriksaan. Ada 2 jenis pemeriksaan yang disebutkan di situ, yaitu pemeriksaan donor darah reguler, di mana donor darah reguler itu hanya semua whole blood ya untuk pengambilan semua whole blood. Kemudian donor darah pemeriksaan aferesis yang sekarang sedang digiatkan, ya kan, untuk apa ya, aferesis itu kemarin untuk yang donor darah itu loh, kalau COVID itu ya. Bukan, beda konvalesen itu ya, konvalesen maaf, sama keliru. Ya, aferesis sekarang itu ya, ada 2. Ya. Jadi itu data-data yang tampilkan di admin. Kemudian nanti kita akan pelajari menu-menu yang ada. Ya, bisa dipahami secara garis besar? Bisa ya. Kemudian untuk masuk websitenya, lamannya silahkan kalian catat. Dan sampai lupa nanti itu yang kita pakai terus. Ya. Dan mungkin kalian Pak Firman, anak-anak boleh mengakses di rumah Pak Firman untuk melihat-lihat? Ya, Pak. Boleh ya? Ya. Boleh ya? Oke, silahkan melihat-lihat saja, lihat menu-menunya. Ya kan, master datanya apa, kemudian menu di
apa namanya kalau di situ kegiatannya, ada news. Jadi kalau admin itu bisa melihat, bisa membuat news itu berita. Jadi berita, misalnya ada perintah, tolong dibuat berita untuk donor darah di Poltekkes BSI besok 1 bulan yang akan datang. Nah itu harus dibikin beritanya supaya apa? Para calon pendonor sudah tahu 1 bulan sebelumnya itu sudah, oh iya besok 1 bulan sebelumnya itu ada kegiatan donor darah di Poltekkes BSI. Begitu. Itu tugas admin nanti, ya kan? Dan lain sebagainya. Ada pendonor, ada print anamnesis dan lain sebagainya. Silahkan istilah-istilah di situ harus kalian pahami, ya. Harusnya semester 5 sudah paham, cuman siapa tahu kalian masih belum paham istilah-istilah di kesehatan, anamnesis, iya kan? Kemudian istilah nanti MCU, ya. Kalau belum tahu silakan bertanya, apa itu MCU, apa itu anamnesis, anamnesa, iya kan? Pak Sumarjo sudah beribet, ya kan? Ya, jadi silakan nanti dieksplor di kos, di rumah boleh dengan user dan password yang sudah diberikan. Cuman untuk dilihat-lihat saja. Seperti itu Pak Firman? Ya boleh Pak. Ini memang kita sudah buat untuk edukasi. Jadi silakan kalau tertarik untuk mengeksplor sendiri sebelum sampai ke penjelasannya silakan saja. Siap, ya Pak. Dan besok siapkan pertanyaan, oke? Siapkan pertanyaan terkait menu-menu yang ada. Saya yakin ada nama-nama menu atau nanti fungsi di situ yang mungkin kalian belum tahu, ya kan? Apa itu istilah-istilah yang ada di situ? Ya, silakan siapkan pertanyaan untuk Pak Firman besok minggu depan, ya. Begitu ya? Oke. Sekarang, oke Pak, terima kasih atas waktunya untuk pertemuan kedua ini. Ini pertemuan saya rekam Pak, saya rekam. Jadi nanti saya share, nanti untuk anak-anak bisa melihat kembali ya. Melihat kembali penjelasan-penjelasan dari Pak Firman untuk nanti bisa dipelajari kembali. Begitu Pak Firman? Iya. Oke, terima kasih atas waktunya dan marilah kita tutup pertemuan pada pagi siang hari ini yang berdua bersama-sama. Semoga apa yang disampaikan Pak Firman nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa berguna untuk kalian semua. Amin. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman atas waktunya. Sampai ketemu hari Jumat ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kursi dirapikan, komputer nggak usah dimatikan, saya matikan dari sini saja. Kursi dirapikan, sampah di ya, sampah kalau ada sampah ya, tolong dibuang. Yuk silakan. Yuk.